لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا. ماذا المسلمين هذه جماعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kita bisa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, nikmat kesempatan dan juga waktu serta umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita kepadanya, baik itu dari perkara akidah, perkara ibadah, demikian perkara muamalah dan juga akhlak dan moralitas kita, agar senantiasa sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari lingkup kecil, lingkup keluarga kita, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Sudahkah kita tunaikan hak-hak mereka sebagaimana mestinya? Anak-anak dan istri yang tentunya kita akan dimintai bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kerabat, orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Demikian pula bersama kaum muslimin yang semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan itu semuanya kepada para sahabatnya. Mereka lah yang telah meriwayatkan dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Keharusan bagi kita untuk mengambil uswah dan teladan, merujuk dengan apa yang kita lakukan kepada apa yang telah dilakukan oleh salafus ummah radhiyallahu ta'ala jami'an. Karena dengan perantaraan mereka kita mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan mereka kita bisa mengerti al-haq dan juga mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Allah Subhanahu wa taala telah memaparkannya dalam Al-Qur'an di banyak ayat, memuji kepada para sahabat bagaimana akhlak dan perilaku mereka terhadap agama ini, terhadap Nabi alaihi wasallam dan juga dalam perilaku mereka. Maka kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah dijamin mereka itu dengan surga. Demikian pula kita, manakala kita mengikuti kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, wal-ladzina ittaba'uuhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang mereka pertama kali masuk Islam dari kalangan dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar,
Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka. Jangan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan kita manakala kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhu bi ihsan. Tidakkah kita suka untuk nama kita disebut, untuk nama kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Walladzina tabauhu bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat Muhajirin dan Ansar, menghargai mereka dalam semua kehidupan kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka. Dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasannya kita dalam surga. Tadri tahta al-anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka dimanjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya menjadi kebanggaan dan juga merupakan cita-cita kita, harapan kita agar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dari orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Tapi dimanjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengimani kepada mereka para sahabat adalah merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Karena mengikuti jalan mereka. Jadi berarti kita membenarkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji kepada mereka dalam banyak ayatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersamanya jelas mereka adalah para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi alaihi wasallam dari para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras jika mereka adalah orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Jangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu di antara sifat-sifat mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ruhama'u bainahum, tidak ada kebencian dalam hati mereka di antara mereka. Meskipun terjadi perbedaan, meskipun terjadi bid'ah, tapi bukan karena kebencian, bukan karena buruk. Maka ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kepada mereka. Dan juga kepada kita sebagai orang-orang yang datang untuk kita mereka. Agar jangan sampai kemudian kebencian itu masuk dalam hati kita. Membenci kepada orang-orang yang beriman, membenci kepada orang-orang yang menjauhi kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sudah mereka ini senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman dari para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan ulama sebelum kita. Menunjukkan keridhaan bagi kita, dan ini kewajiban bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi wasallam untuk berdoa kepada mereka, orang-orang yang beriman yang lebih dahulu dari kita. Dan senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau bersedih, kalau kau berbeda pendapat, berbeda persepsi, boleh. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jangankan orang banyak, sedangkan rumah tangga kita tidak pernah mungkin suami dan istri akan berjalan berpendapat, mesti akan ada pilihannya. Tapi apakah kemudian berpisah itu merupakan jalan satu-satunya, atau merupakan itu solusi? Demikian pula dengan saudara-saudara kita para muslim. Setelah terjadi perbedaan pendapat, ada yang bilang, apakah kemudian berpisah
tidak dalam merupakan solusi dan perbuatan-perbuatannya. Sementara Allah Taala menunjukkan sifat mereka. Ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Sampai harus terjadi hubungan di antara mereka. Bukan sekarang kebencian. Ini yang kita lihat. Ini yang kita sulit untuk melakukannya. Jadi apa yang menjadi sebagai fitnah? Selama banyak orang berkata dan berkata agar Allah Taala sebelumnya sahabat Umar dan Utsman yang merupakan korban dari orang Majusi, sebagai korban dari orang Khawarij, setelah itu memfitnah terjadi di kalangan para sahabat. Maka apakah kemudian kebencian menjadi sekarang ternyata sampai terjadi perang? Apa yang masyhur dari perang Siffin dan perang Jamal? Perang Jamal antara Aisyah bin Thalib radhiyallahu anha dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha jami'an. Bersama Allah Taala memberikan yang lainnya. Bahkan tulisan dari itu dalam perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala jami'an. Dan apakah kemudian itu terjadi karena kebencian? Tidak ada kebencian dari antara mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammad bainahum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Awaqif min Al-Awaqif. Maka dijelaskan Allah Subhanahu wa taala siang hari mereka perang. Dan kemudian malam harinya seakan tidak terjadi apa-apa. Biasa mereka kumpul. Karena perang itu bukan karena kebencian, karena perasaan istilah membela pendapatnya. Maka ini dia yang disebut mujtahidin naqi. Setiap orang yang berijtihad ini tentunya ada bagian kebaikan. Kalau benar baginya dua pahala dari kalau salah, maka kesalahan itu makruh diampuni dan baginya satu pahala. Dan ketamanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Maka apakah kemudian kita mengambil kebenaran dari mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum? Ini jauh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka di surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Berpegang teguh dari kata Allah dan jangan bercerai-berai. Ingatlah akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tatkala kalian bermusuh-musuhan, tatkala kalian berseteru, hal ini juga kepada Allah tidak dapat baik. Salam pembela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang sebelum mereka beriman, mereka telah biasa berperang panjang tahun dengan apa yang digelar dengan Yudhu'an. Perang panjang tahun. Namun, setelah mereka beriman kepada Allah, mengikuti petunjuknya di ayat Allah Taala menentukan dirinya yang tadinya muslim. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah Taala menentukan dirinya. Mari kita memberi waktu belajar. Kita berikan petunjuk bersihnya. Ada tarahum, saling mencintai. Ada tahabbub, saling kasih sayang, mencintai satu dengan yang lainnya. Jangan kata Allah Subhanahu wa taala. Itu semestinya yang tumbuh dalam diri kita. Kalau ternyata tumbuh dalam kebencian, bunuh, la haula wa la quwwata illa billah, tentunya itu sesuatu yang tidak bisa diri kita. Yang tanya kita benar sadari muhasabah, kita sedia dengan apa yang kita lakukan. Ada sesuatu tidak boleh dalam diri kita. Barangkali pemahaman kita berapa, barangkali praktek, dan juga realisasinya kurang benar. Sementara kita benar mengikuti pada salam berummah oleh Allah Taala jami'an. Salam orang dipuji oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Khairu ummati qarni alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik umat adalah matawi. Asal kemudian sudahnya dan sudahnya dari para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Radhiyallahu ta'ala jami'an. Jangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita kepada para sahabat adalah merupakan bagian dari iman kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Ketika telah cinta kita
para khulafaur rasyidun, para wakil khulafaur rasyidun. Kemudian kita dari semua para sahabat adalah para khulafaur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum jami'an adalah merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Maka hari ini jangan Allah Subhanahu wa taala ini juga untuk kita mengerti. Dari orang-orang yang menyatakan mereka adalah pengikut Nabi, bahkan mereka menyatakan adalah orang-orang dari itu dengan Nabi, atau dengan golongan dan kitab Al-Qur'an dengan golongan dan kiai mereka cinta kepada Ahlul Bait, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah dengan berbagai sekte yang ada pada mereka, khususnya seperti yang ada di Syria, dari kelompok Nusairyah yang merupakan kelompok ekstrim dari orang-orang Syiah, bukan Islam, sama sekali bukan Islam. Mereka lebih biadab dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Al-Imam Syafi'i Ahmad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala Al-Basri bila mengatakan kalau engkau bertanya, mereka beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tingkat beriman jadi mereka orang-orang Rafidhah. Kalau bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi, man khairu ahli millatikum, siapa yang terbaik dari ahli agama kalian? Mereka akan mengatakan ashabul Musa, para pengikutnya dari Musa alaihissalam. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang Nasrani, man khairu ahli millatikum, siapa yang terbaik dari ahli agama kalian? Mereka akan menjawab Hawarizmi, para pengikut dari Isa alaihissalam. Namun kalau kau bertanya kepada mereka orang-orang Rafidhah, man khairu ahli millatikum, siapa yang terburuk dari ahli agama kalian? Mereka akan mengatakan ashab Muhammad alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan meyakini bahwa para sahabat itu adalah para pengkhianat yang diakui oleh mereka di dalam diri saja. Sampai Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan sebagai seorang dari Quraisy, dua berhala Quraisy. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, kebencian dan luar biasa. Sampai mereka mentakwil dari ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, inna Allah ya'muru an tad'u Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membantu mereka untuk membeli ekor sapi betina. Mereka menerjemahkan bahwa Allah tidak ada berbunyi Aisyah. Ta'ala Allah mengayomi uluman karim. Maka mereka membantah kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu mengakomodasi kepada mereka. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kalian adalah orang-orang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, jadi para sahabat. Tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Dalam sahihnya mereka mengatakan أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات بالأحقاها. Mereka kalau orang yang terbaik dijualkan kepada manusia dengan bentuk anak-anaknya tapi menghindari hanya sangat jauh kan, bahkan mereka adalah orang yang paling celaka. Seperti ini dikatakan orang beriman, seperti ini dikatakan cinta kepada ahli bait, seperti ini yang ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara yang orang Yahudi dan Nasrani dikatakan istimewa lebih baik karena mereka juga merubah kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Taurat dan Injil mereka ubah, tapi masih ada yang berbeda. Namun orang-orang Rafidhah ini tidak ada satu ayat pun kecuali mereka pahami, mereka ubah. Tidak ada satu ayat dari ayat Allah dari Al-Quran itu kecuali mereka ubahnya, mereka menggantinya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran yang ada di tangan mereka 5 kali lebih besar. Jadi apa yang ada di tangan ini? Ini jangan kata Allah Subhanahu wa taala masih percaya bahwa mereka adalah orang beriman, masih percaya bahwa mereka adalah orang Islam dan tidak terlepas diri dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita basirah untuk mendengar, diberikan yang apa bisa dibanding, diberikan kepada kita hal-hal yang batil dan yang batil. Jangan sampai kita tertipu dari orang-orang seperti ini. نسأل الله تعالى بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعني إياكم فيه من الآيات والحكمة والحكمة. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم من ذنوبكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. معاشر المسلمين hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu akar dari hadal al-maqul oleh Allah Taala beliau mengatakan, "Man kana mustanin falyastani biman qadna." Barang siapa yang mengambil teladan, maka ambillah teladan dari orang-orang sebelumnya. Ini bahasa. فإن الحج لا تؤمن عليهم فتنة. Karena orang yang masih tidak aman mereka dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammad alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala jami'an. Mereka tidak lain adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Allah afdalu hadhihi al-ummah. Mereka itu kata beliau ya Allah, afdal hadhihi al-ummah. Umat yang terbaik dari umat ini. Mereka yang terbaik dari umat ini. Wa abarraha quluban wa aqaha ilman. Mereka adalah orang-orang memiliki hati yang baik dan memiliki ilmu yang baik dan wa'akanlah takalluban, dan sedikit mereka takalluf, tidak pernah sikap mereka dibuat-buat. Qaumun ikhtarahumullah li tuqbali al-din. Sekelompok kaum yang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani, untuk menjadi sahabat, untuk senantiasa bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa iqamati din, juga orang-orang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kepada agamanya. Sahibul amdhalam, maka kenalilah dengan keutamaan mereka. Wattabi'uhum bi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpegang teguhlah dengan apa yang mampu kalian dari akhlak dan agama mereka. Fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Maka mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk dari jalan yang lurus. Sebagaimana wasiat Imam Al-Muzani rahimahullah taala dan yang dinukil oleh Ibnu Rujub di dalam Tafsir Iblis, beliau mengatakan, "Sebenarnya ala sunnah, sabarlah dirimu di atas sunnah, waqif haitsu qadama al-qaum, dan bersikaplah sebagaimana sikapnya para kaum dari para sahabat. Waqul bima qalu, berkatalah seperti perkataan mereka. Wa qadama qad'anhum, cukupkanlah dengan apa dalam hidup yang telah dicukupkan oleh para sahabat. Wasluk sabila batika salih, dan ikutilah jalan dari pendahulu yang salih. Fa innahu yati'uhum wa ta'ahum, maka jalan itu telah melepaskan kepada mereka sebagaimana jalan itu akan melepaskan kepada kalian. Kami dihamdulillah Allah Subhanahu wa taala ada kejelasan dari kita. Manakala kita menuju di jalan berummah, jangan tidak akan kita akan bertentang buat baik itu dunia dan akhirat kita. Dunia kita akan lebih tenang, dunia kita akan lebih terjamin ketenangan di hidup kita. Demikian pula jaminan di akhirat manakala kita mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ikuti Allah Taala dan memberikan kepada kita benar-benar kita bisa mengikuti pada asar dari para sahabat yang mereka orang-orang yang telah jujur dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal diberikan salat dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على رسول الهدى فقد امر الله بذلك فقال ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاه والسلام من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وان معهم يوم وفاتك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين من الكفره والملحدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميرا ويكرم الاكرمين. اللهم اغفر امر المسلمين ولمن بكتهم من الحق رب العالمين. اللهم انصر من نظر الدين واغفر من قتل الاسلام والمسلمين. اللهم اهد نفوسنا تقواها زكيها خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وانصر امرنا، واصلح لنا ديننا الذي واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف
الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.